Pak Gilbert ngobrol sama Richard Lee bahwa mereka itu apakah Yudas, karena mereka dulu percaya Tuhan Yesus, sekarang tidak percaya Tuhan Yesus lagi. Apakah mereka Yudas? Seperti juga Ruben Onsu, ya, Deddy Kobuser, atau Bobon atau Boban atau siapa itu, yang lain-lain. Lalu Pak Gilbert bilang apa di situ, Kak? Bahwa mereka bukan Yudas, hanya sedang mencari. Mereka bukan Yudas, hanya sedang mencari. Baik, kalau saya yakin Pendeta Gilbert punya kerangka berpikir sendiri, punya alasan di balik jawaban beliau. Tapi saya pribadi, kalau kaitkan mualaf dengan Yudas, maka kita memang mesti belajar tentang Yudas. Yang berikut adalah kalau mulai pindah agama karena uang. Nah, ini Yudas juga, ada Yudasnya di situ, ya. Ayat 5. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya. Ya, jadi itu kelihatan. Nah, kita kan tidak tahu motivasi orang mualaf. Kita tidak tahu Dr. Richard Lee mualaf gara-gara apa. Ruben Onsu mualaf gara-gara apa. Deddy Kobuser mualaf gara-gara apa. Atau Kristen-Kristen yang lain, khususnya public figure atau artis. Kita kan tidak tahu. Tapi andai kata ada orang mualaf gara-gara memang mau cepat kaya. Nah, Yudas itu. Ada Yudas di situ. Ada kemiripan dengan Yudas di situ. Dia ternyata mau cari kaya. Wah, kalau gua nggak pindah agama, bisnis gua nggak bakalan naik nih, ya kan? Kalau gua nggak pindah agama, gimana dong? Ini income lagi turun nih. Ekonomi lagi susah nih. Pindah agama, biar viral biar diundang biar pemasukan tambah banyak. Nah, ini Yudas. Andai kata ada begitu, ya toh? Nah, jadi sebenarnya kalau saya amati memang ada ciri-ciri Yudas sedikit. Karena mereka berbicara tentang beberapa artis yang sekarang telah meninggalkan Yesus. Saudara, kalau dihitung sih sebenarnya nggak banyak. Paling ada 5-6 orang yang kemudian meninggalkan Yesus. Nah, apakah para artis ini adalah Yudas? Yang pertama, kita tidak pernah diuntungkan pada waktu ada orang yang menjadi percaya. Kita sama sekali tidak menerima keuntungan, yang untung adalah mereka. Yang kedua, kita tidak pernah dirugikan pada waktu ada orang yang meninggalkan Yesus. Benar kan? Jadi kita nggak perlu membicarakan hal ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi kita jangan seperti orang lain menghadapi orang yang meninggalkan Tuhan. Justru kita berbelas kasihan kepada mereka karena mereka tidak tahu kemana mereka pergi dan kita tahu kemana kita pergi. Karena keselamatan itu sendiri-sendiri. Tugas kita menyampaikan firman Tuhan, urusan mereka menjadi percaya atau tidak, itu urusan mereka. Yang penting kita melakukan bagian kita. Jadi kita semuanya harus berlari, bergerak. Bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Nggak usah memusingkan orang-orang lain. Nah, Tuhan itu tetap mengasihi mereka dan Tuhan itu akan tetap menantikan mereka untuk pulang. Tuhan itu seperti seorang bapak yang terus akan menantikan supaya anak bungsu yang terhilang, anak bungsu yang pergi itu kembali. Maka kita pun harus punya hati seperti bapak. Tidak usah menghujat mereka, kemudian ikut-ikut komen bahwa mereka Yudas lah. Lah ngapain? Sok tahu dan kemudian ngomong putar-putar Alkitab ngomong begini begitu. Firman Tuhan A jadi B. Demi supaya mendapatkan uang dari sana. Nah, orang-orang yang begini bahaya. Karena orang-orang seperti inilah yang namanya menghujat Roh Kudus. Ada sekali ya di Wakanda ini ya, kalau ada orang login, ada yang suka cerita pesta sorak-sorak, terus ada bagian sana maki-maki, Yudas pengkhianat, kamu tuh nggak tahu diri, menyesal. Waduh, ada dua kubu gitu kan, padahal itu keyakinan orang, dia mau pilih yang mana, yang heboh orang lain, dan selalu ada dua kubu. Ini artinya bahwa masyarakat Wakanda ini sangat tidak toleran dan tidak siap untuk perbedaan. Selalu ada kubu, ribut, gara-gara keyakinan orang pula ini kan. Sangat nggak nyambung. Misalnya kalau di Itali, saya sebagai turunan Itali,
lahir di sana, terus ada orang mau masuk Katolik, ketemu Paus di Vatikan. Apakah rakyat Italia akan bersorak-sorak? Ya biasa aja kali. Karena itu urusan lo dengan Tuhan. Tapi kalau di Wakanda, ribut di masyarakat. Dan kita pun nggak tahu orang itu masuk ke agama tertentu tujuannya itu apa, kita nggak tahu. Ada teman saya masuk Kristen karena dia itu mau kaya. Dia lihat orang Kristen itu kok banyak yang kaya-kaya tajir ya. Dia masuk karena mau kaya. Ada satu lagi masuk Kristen karena dia itu mau kesembuhan karena dia sakit. Jadi tujuannya pun tidak mulia. Tujuannya hanya mau kaya dan sembuh. Itu pun saya nggak bisa bersorak-sorak hebat, shalom, haleluya, puji Tuhan. Gue nggak tahu motivasi dia. Yang bisa bersorak-sorak dan memuji seseorang, dia masuk ke agama manapun, itu adalah Tuhan sendiri. Oh, kamu ikut aku. Aku berkenan kepadamu. Hanya Tuhan yang bisa dan bukan manusia. Jadi saya tidak bisa memahami euforia ini kalau ada orang login, log out, masuk sini, masuk sana, yang heboh orang lain. Saya rasa karena mungkin orang nggak punya identitas ya. Mungkin kecewa dengan hal-hal eksternal, banyak ketidakadilan, korupsi, kebobrokan, akhirnya itu merasa putus asa. Ujung-ujungnya dia memegang agamanya sebagai sumber identitas satu-satunya. Jadinya kita mabok gitu. Istilahnya mabok agama. Karena kita tidak punya hal yang lain yang kita bisa pegang. Ya, kalau di Eropa, di negara-negara dalam kutip maju, mereka bangga atas negaranya. Masalah identitas agama itu pribadi. Dan di sana itu agama itu identitas pribadi seperti jenis kelamin kamu. Kamu sekarang perempuan. Apakah kamu, aku perempuan hebat, gitu biasa aja. Kamu perempuan, kamu laki, aku laki, aku laki. Laki mau perempuan gak ada yang benar, sama-sama sama, gitu. Karena merupakan identitas pribadi. Nggak ada yang harus dibanggakan. Begitu juga dengan keyakinan dan agama. Itulah identitas kamu pribadi. Yang nggak butuh diumbar-umbar. Dan orang lain pun nggak butuh ribut gara-gara keyakinan orang. Demikianlah. Ya sabarlah, bulalang Jerman. Ya, di Wakanda memang seperti ini. Hal-hal seperti ini jadi bahan keributan. Habis itu kita bilang bersatu. Masalah agama aja kita masih ribut. Terus lo berkuar kesatuan. Capek deh.